Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai konsep kurikulum 2013. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai implementasi kurikulum 2013. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Implementasi kurikulum 2013. Nah, sesuai tema dari kurikulum 2013 itu adalah menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum 2013 ini, nah guru itu dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, maksudnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, guru di sini juga dituntut untuk bisa mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, lalu menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Nah, poin-poin tersebut akan kita bahas secara lebih mendalam. Nah, yang pertama yaitu adalah merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta karakter peserta didik. Nah, hal ini menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan bermakna itu dapat dirancang oleh setiap guru dengan prosedur sebagai berikut. Nah, prosedurnya seperti ini. Yang pertama yaitu adalah pemanasan dan apersepsi. Yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, konsolidasi pembelajaran. Yang keempat, pembentukan sikap kompetensi dan karakter. Dan yang kelima adalah penilaian formatif. Nah, yang pertama yaitu pemanasan dan apersepsi. Nah, apersepsi ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan inti pembelajaran dilakukan. Nah, prosedurnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah pembelajaran itu dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi kehidupan mereka. Jadi di sini sebelum pelajaran itu dimulai, itu guru sebaiknya melakukan motivasi. Jadi peserta didik itu dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik. Jadi guru di sini harus membuat bahan ajar itu yang menarik supaya peserta didik itu tertarik untuk belajar materi hari itu. Nah, yang ketiga, peserta didik digerakkan agar tertarik untuk mengetahui hal-hal baru. Nah, lalu yang kedua adalah eksplorasi. Nah, eksplorasi di sini merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, prosedurnya seperti apa? Yang pertama yaitu mengenalkan materi standar dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu harus tahu kompetensi dasar yang harus dimiliki itu apa saja, seperti itu. Nah, yang kedua, guru harus mengaitkan materi standar dan kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi guru di sini adalah menjembatani peserta didik untuk bisa mengaitkan antara kompetensi dasar yang akan dipelajari ini dengan kompetensi dasar yang sudah
dipelajari di kesempatan yang telah lalu, misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga, pilihlah metode yang paling tepat dan gunakan secara bervariasi untuk meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi baru. Jadi guru di sini harus pintar-pintar dalam memilih metode yang paling tepat itu yang seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, konsolidasi pembelajaran. Nah, konsolidasi ini merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta didik. Nah, prosedur dalam konsolidasi pembelajaran yang pertama yaitu melibatkan peserta didik untuk secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi dan kompetensi baru. Jadi peserta didik di sini harus dilibatkan dalam memahami materi. Nah, yang kedua, melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan masalah atau problem solving, terutama dalam masalah-masalah yang aktual. Jadi, memang pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah itu bagus ya di sini supaya peserta didik itu terasah kemampuannya untuk memecahkan masalah ketika ia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu letakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu kaitan materi standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Nah, lalu pilihlah metode yang paling tepat sehingga materi standar dapat diproses menjadi kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi harus seperti yang tadi saya sampaikan ya, harus pintar-pintar memilih metode yang paling tepat untuk digunakan. Nah, yang keempat yaitu membentukkan sikap, kompetensi, dan karakter. Nah, untuk pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, dorong peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian, kompetensi, dan karakter yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, guru di sini harus mendorong peserta didik agar bisa menerapkan apa yang sudah dipelajarinya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu yang kedua, praktikkan pembelajaran secara langsung agar peserta didik dapat membangun sikap, kompetensi, karakter baru dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian dipelajari. Jadi di sini harus praktik secara langsung. Nah, lalu yang ketiga, gunakan metode yang paling tepat agar terjadi perubahan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik secara nyata. Nah, karena di sini yang ditekankan adalah sikap, kompetensi, dan karakter ya. Jadi ini yang ditonjolkan dalam kurikulum 2030. Nah, yang kelima yaitu adalah penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini perlu dilakukan untuk perbaikan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mengembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik. Lalu gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, jadi bentuk penilaian seperti apa itu penting untuk ditentukan oleh guru. Nah, jadi setelah penilaian itu terjadi ya, hasil penilaiannya itu bisa guru gunakan untuk melihat kekurangan dan juga kelemahan peserta didik. Jadi bisa menjadi evaluasi bagi guru tersebut. Jadi evaluasi pembelajaran tersebut.
Nah, yang ketiga, pilihlah metodologi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya, metodenya harus tepat di sini. Nah, lalu B yaitu mengorganisasikan pembelajaran. Bagaimana guru dalam mengorganisasikan pembelajaran itu? Nah, sebentar ya. Nah, yang ke mohon maaf, tadi ada kendala ya. Saya ulang lagi untuk share screen. Nah, B yaitu mengorganisasikan pembelajaran. Nah, di sini guru itu dalam kurikulum 2013 itu juga dituntut untuk bisa mengorganisasikan pembelajaran itu secara efektif. Nah, jadi di sini sedikitnya terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan. Nah, yang pertama yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter yang dilakukan dengan pendekatan tematik integratif ini harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dan karakter sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dirasakan peserta didik. Yang ketiga, pengembangan indikator setiap kompetensi dan karakter. Mengembangkan indikator dari setiap kompetensi dan karakter agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini indikator itu juga harus dikembangkan. Jadi supaya relevan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Nah, lalu yang keempat, guru harus bisa menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas, serta menjalin kerjasama di antara para fasilitator dan tenaga pendidikan lain dalam pembentukan kompetensi peserta didik. Jadi di sini harus ada ya struktur organisasi dan mekanisme kerjanya itu juga harus jelas di sini. Nah, yang kelima, merekrut tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi di sini, misalkan ya, ini kalau suatu sekolah itu kurang guru kesenian seperti itu, nah itu sekolah itu juga harus merekrut guru yang mumpuni di bidang kesenian tersebut. Jadi guru itu juga harus mengajar sesuai dengan bidangnya.
Nah, lalu yang keenam, melengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, perlengkapan teknis, dan perlengkapan administrasi, serta ruang pembelajaran yang memadai. Nah, tentunya dalam sekolah itu perpustakaan itu sangat penting ya, perpustakaan, laboratorium. Nah, itu menjadi sarana siswa dalam belajar. Nah, lalu yang ketujuh, menilai program pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dan ketercapaian kompetensi yang dikembangkan. Jadi, di sinilah adanya evaluasi. Jadi, dilihat pembelajaran itu secara berkala apakah sudah efektif atau belum. Nah, lalu yang kedua, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli. Nah, dalam implementasi kurikulum 2013 ini diperlukan pengadaan dan pembinaan tenaga ahli yang memiliki sikap pribadi, kompetensi, dan keterampilan yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter. Nah, jadi di sini penting sekali ya untuk pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, yaitu guru di sini harus sesuai dengan bidangnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, lalu yang ketiga adalah pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum, perlu pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar secara optimal untuk kepentingan tersebut, para guru, fasilitator itu dituntut untuk mendayagunakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, serta menjalin kerjasama dengan unsur-unsur yang terkait, yang dipandang dapat menunjang upaya pengembangan mutu dan kualitas pembelajaran. Nah, jadi di sini pentingnya pendayagunaan lingkungan ya. Misalkan kalau lingkungannya itu misalkan untuk mempelajari bagaimana sih proses jual beli itu. Nah, karena dekat dengan pasar, mungkin siswa bisa diajak ke pasar untuk mengamati bagaimana proses jual beli yang ada di pasar. Atau dekat dengan sawah, bisa mengamati bagaimana petani dalam menanam padi. Itu. Nah, lalu yang keempat, pengembangan kebijakan sekolah. Nah, di sini ada beberapa kebijakan yang relevan diambil kepala sekolah dalam membantu kelancaran pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, memprogramkan perubahan kurikulum sebagai bagian integral dari program sekolah keseluruhan. Kedua, menganggarkan biaya operasional pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter sebagai bagian dari anggaran sekolah. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas guru serta fasilitator agar dapat bekerja secara profesional. Untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan belajar dan pembentukan kompetensi dasar. Lalu yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan unsur-unsur terkait secara resmi dalam kaitannya dengan pembelajaran berbasis kompetensi seperti dunia usaha, pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi di sini sekolah itu sangat berperan ya di sini dalam mengembangkan kurikulum 2013. Nah, lalu dalam pengembangan implementasi kurikulum 2013 yang ketiga, itu ada memilih dan menentukan pendekatan. Jadi guru harus bisa memilih dan menentukan pendekatan yang cocok digunakan untuk pembelajaran itu yang seperti itu. Nah, berbagai pendekatan yang digunakan di sini sebetulnya pendekatan itu ada banyak ya. Namun di sini yang akan dibahas ada 4, yaitu yang pertama ada pembelajaran kontekstual yang disingkat sebagai CTL, lalu pendekatan bermain peran atau role playing,
lalu pendekatan belajar tuntas atau mastery learning, dan pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning. Nah, satu-satu dari pendekatan itu akan kita bahas ya di sini. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual atau yang disingkat sebagai JTL. Nah, JTL ini merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik itu secara nyata. Sehingga para peserta didik di sini akan mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi di sini dalam CTL itu peserta didik di sini akan bisa ya menghubungkan dan menerapkan kompetensi yang sudah dipelajarinya di sekolah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, melalui proses penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasakan pentingnya belajar dan mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Nah, CTL di sini memungkinkan proses belajar yang tenang dan menyenangkan, karena pembelajaran ini dilakukan secara alamiah, sehingga peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. Nah, pembelajaran kontekstual ini mendorong peserta didik memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih rajin dan termotivasi untuk senantiasa belajar, bahkan menjadi kecanduan dalam belajar. Nah, pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan bermain peran atau role playing. Nah, bermain peran ini dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan masalah melalui peragatan serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Nah, untuk kepentingan tersebut, sejumlah peserta didik di sini bertindak sebagai pemeran dan yang lainnya itu sebagai pengamat. Nah, dalam pendekatan bermain peran ini, seorang pemeran itu harus mampu menghayati peran yang dimainkannya. Jadi melalui peran, peserta didik di sini berinteraksi dengan orang lain yang juga membawakan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, untuk lebih lanjut mengenai pendekatan bermain peran, mungkin nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan belajar tuntas atau mastery learning. Nah, jadi belajar tuntas di sini berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat, itu semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajarinya. Nah, pendekatan belajar tuntas di sini itu dilandasi oleh dua asumsi. Yang pertama, mengatakan bahwa adanya korelasi antara tingkat keberhasilan dengan kemampuan potensi atau bakat. Hal ini dilandasi teori tentang bakat dan menyatakan bahwa apabila para peserta didik didistribusikan secara normal dengan memperhatikan kemampuannya secara potensial untuk beberapa bidang pengajaran, kemudian mereka diberi pengajaran yang sama dan hasil belajarnya diukur, ternyata di sini akan menunjukkan distribusi yang normal. Jadi hal ini berarti bahwa peserta didik yang berbakat di sini cenderung memperoleh nilai tinggi. Nah, jadi di sini peserta didik yang berbakat itu tentunya akan memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada peserta didik yang lainnya. Nah, lalu yang kedua, apabila pelajaran dilaksanakan secara sistematis, itu maka semua peserta didik akan mampu menguasai bahan yang disajikan kepadanya.
Nah, ya, itu tadi mengenai pendekatan belajar tuntas. Sedikit yang hanya sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman silakan mencari ya materi mengenai pendekatan-pendekatan ini. Nah, lalu yang keempat yaitu pembelajaran partisipatif. Nah, jadi pada hakikatnya belajar itu merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, itu perlu keterlibatan atau partisipasi yang tinggi dari peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk mendorong partisipasi peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, memberikan pertanyaan dan menanggapi respon peserta didik secara positif, menggunakan pengalaman berstruktur, menggunakan beberapa instrumen, dan menggunakan metode yang bervariasi yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Jadi di sini dalam pendekatan ini tentunya peserta didik itu dituntut untuk berpartisipasi lebih lanjut supaya pembelajaran itu dapat terlaksana dengan optimal. Nah, lalu yang D, guru itu dituntut untuk melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter. Nah, dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini, jadi pembelajaran ini dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2013 ini merupakan keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi, dan karakter peserta didik yang direncanakan. Jadi pada umumnya kegiatan pembelajaran di sini mencakup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti dan pembentukan kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir atau penutup. Nah, seperti apa kegiatan ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Yang pertama yaitu kegiatan awal atau pembukaan. Nah, ini disebut juga sebagai persepsi yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, langkah-langkah dalam kegiatan awal ini apa saja? Yang pertama, jadi di awal pertemuan pertama, nah itu guru harus memperkenalkan dirinya kepada peserta didik dengan memberi salam, menyebut nama, alamat, pendidikan terakhir, dan tugas pokoknya di sekolah itu apa. Nah, lalu kemudian gantian peserta didiknya yang berkenalan. Nah, ini yang selanjutnya peserta didik masing-masing memperkenalkan diri dengan memberi salam, menyebutkan nama, alamat, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, serta mengapa mereka belajar di sekolah ini. Nah, lalu yang pembelajaran selanjutnya yaitu pretest atau tes awal. Nah, fungsi pretest ini apa sih sebetulnya? Yaitu untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar. Karena dengan pretest, ini maka pikiran mereka itu akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab atau kerjakan. Nah, untuk mengetahui tingkat yang kedua, fungsinya itu untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, jadi untuk mengetahui pembelajaran itu ternyata berhasil apa tidak, nah, lalu peserta didik itu paham atau tidak dengan materi yang sudah diajarkan, nah itu guru bisa mengadakan post-test setelah pembelajaran itu. Jadi nanti dibandingkan hasil antara pre-test dan post-test. Jadi bisa diketahui, oh ternyata peserta didik ini ada kemajuan karena misalkan pre-testnya nilainya masih kurang, nah setelah post-test ternyata dia sudah bisa, nilainya sudah bagus, berarti dia sudah menguasai materi yang sudah dipelajarinya. Nah, lalu yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik, ini mengenai, ya, jadi yang ketiga ini fungsinya ya, untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran. Jadi, supaya
guru itu bisa tahu ya kemampuan awal yang dimiliki peserta didik itu sejauh mana peserta didik dalam mengetahui materi ini dan menguasai materi. Nah, lalu yang keempat, fungsinya untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai. Jadi tujuan-tujuan mana yang telah dikuasai peserta didik dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian khusus. Di sini prioritas itu penting ya. Nah, lalu yang kedua adalah kegiatan inti atau pembentukan kompetensi. Nah, jadi kegiatan inti ini prosedurnya bagaimana? Yang pertama, berdasarkan kompetensi dasar dan materi standar yang telah dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, nah ini guru menjelaskan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dan cara belajar individual. Jadi dijelaskan dulu kompetensi yang akan dicapai itu kompetensinya apa saja. Lalu guru menjelaskan materi standar secara logis dan sistematis. Jadi pokok bahasan ini dikemukakan dengan jelas dan ditulis di papan tulis. Nah, kalau tidak ditulis di papan tulis bisa ditulis bisa menggunakan PowerPoint, itu sama saja. Lalu yang ketiga, membagikan materi standar atau sumber belajar berupa handout atau fotokopi beberapa bahan yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya membagikan lembaran kegiatan untuk setiap peserta didik. Jadi lembar kegiatan ini berisi tugas tentang materi standar yang telah dijelaskan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik. Nah, lalu selanjutnya, guru memantau dan memeriksa kegiatan peserta didik dalam mengerjakan lembar kegiatan, sekaligus memberikan bantuan arahan bagi mereka yang memerlukan. Jadi guru di sini harus selalu memantau dan memeriksa kegiatan peserta didiknya. Selanjutnya, setelah selesai diperiksa, setelah selesai itu pekerjaannya diperiksa bersama-sama dengan cara menukar pekerjaan dengan teman lain, lalu guru menjelaskan setiap jawabannya. Nah, selanjutnya kekeliruan dan kesalahan jawaban itu diperbaiki oleh peserta didik. Jadi jika ada yang kurang jelas, guru itu akan memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi yang belum paham yang mana seperti itu. Nah, lalu kegiatan akhir atau penutup. Nah, setelah tadi di awal itu ada aktivitas ya, kalau kegiatan akhir ini bisa ditutup dengan memberikan tugas dan juga tes. Lalu tetap ditutup dengan salam tentunya. Nah, untuk mensukseskan implementasi kurikulum 2013, jadi guru di sini juga harus menetapkan kriteria keberhasilan. Nah, jadi keberhasilan implementasi kurikulum 2013 ini dalam menentukan kompetensi dan karakter peserta didik itu dapat dilihat dari segi proses dan juga dari segi hasil. Nah, dari segi proses, pembentukan kompetensi dan karakter ini dikatakan akan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya itu sebagian besar ada 75% peserta didik itu terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa kepercayaan diri peserta didik. Nah, lalu sama juga dengan segi proses tadi ya. Kalau dari segi hasil, nah jadi ini juga ada 75%. Jadi pembentukan kompetensi dan karakter ini akan dikatakan berhasil apabila peserta didik ini setidak-tidaknya terjadi perubahan perilaku yang positif. Setidak-tidaknya ada 75% peserta didik. Nah,
lebih lanjut, pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak, dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan juga perkembangan masyarakat dan pembangunan. Nah, jadi itu tadi adalah berbagai hal yang perlu dilakukan untuk mensukseskan implementasi dari kurikulum 2013. Nah, apabila nanti ada teman-teman yang tidak paham, silakan untuk bertanya melalui kolom komentar ataupun bisa langsung di grup WA. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.